Ketika hampir menyerah, tiba-tiba ingat ayat ini, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Salat adalah solusi terbaik. Ya ayyuhallazina amanu ta'inus bisobri wa sholati innallaha ma'as-sabirin. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa digunakan untuk menyimpulkan bahwa benar-benar sebuah perintah eksklusif yang beda dari perintah-perintah yang lainnya. Ada 3 hal eksklusif tentang perintah sholat. Pertama, sholat adalah satu-satunya perintah yang diterima secara langsung kepada Rasulullah SAW melalui Isra Mi'raj. Tidak seperti perintah-perintah lainnya yang penyampaiannya lewat malaikat Jibril. Perintah salat tidak melalui perantara. Pertanyaannya yang muncul adalah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu memanggil secara khusus Nabi Muhammad SAW untuk menerima salat. Ada isyarat bahwa salat memang sebuah perintah yang sangat penting yang tidak boleh dianggap remeh, apalagi sampai disepelekan. Ini alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai merasa perlu memanggil Rasulnya. Isyarat lainnya adalah salat beda dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena beda, maka penyampaiannya pun tidak sama. Akhir dari isyarat ini dapat disimpulkan bahwa perintah salat amat sangat penting. Hal perintah eksklusif salat kedua adalah kewajiban harian yang tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Salat diwajibkan bagi semua umat Islam yang mukallaf, maksudnya yang sudah balik dan berakal. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara yang kaya dan yang miskin, yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. Semuanya diwajibkan mendirikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Tentu ini beda sekali dengan perintah zakat dan haji. Bahkan dengan perintah puasa. Zakat dimintakan hanya bagi orang mampu. Perintah sholat tidak demikian. Artinya kaya dan miskin bukan merupakan soal untuk mendirikan sholat. Sama halnya dengan puasa. Perintah ini hanya dibutuhkan bagi yang mampu secara fisik. Salat tidak mengenai itu. Perbedaan lainnya adalah masalah waktu pelaksanaan. Salat diwajibkan setiap hari sebanyak 5 kali, sedangkan zakat hanya diwajibkan setahun sekali. Demikian juga dengan haji yang pelaksananya hanya di bulan Zulhijjah. Puasa pun seperti itu, hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kewajiban salat harus dilakukan setiap hari sampai 5 kali. Lagi-lagi jawabannya karena perintah salat itu amat sangat penting. Hingga manusia tidak harus menunggu setahun sekali untuk melaksanakannya. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan manusia menghadap kepadanya setiap hari sampai 5 kali. Konsep umum tentang ibadah adalah sebuah upaya manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Salat, puasa, haji, dan zakat juga punya tujuan yang sama seperti itu. Semua ibadah-ibadah tersebut merupakan media komunikasi dan pendekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salat diwajibkan setiap hari sampai 5 kali, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan media salat sebagai satu-satunya media penghubung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia yang paling banyak dilakukan dibanding media lainnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih media salat sebagai yang paling banyak digunakan untuk pendekatan kepadanya? Karena itu perintah yang spesial, eksklusif, yang lain daripada yang lain. Hal ketiga yang eksklusif tentang sholat. Sholat adalah satu-satunya perintah yang tak gampang mendapatkan izin untuk meninggalkannya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada alasan yang diperbolehkan manusia meninggalkan kewajiban salatnya. Ini sangat beda sekali perintah-perintah lainnya. Kita bandingkan saja dengan puasa. Jika seorang merasa tidak mampu dan tidak kuat melaksanakan puasa, entah sakit,
tua, atau sedang menyusui, atau juga karena bepergian, maka seorang boleh tidak berpuasa dan tetap harus mengganti di hari lainnya. Namun ternyata keringanan seperti itu tidak terdapat dalam perintah salat. Ketika seorang tidak mampu berpuasa, maka ketidakmampuan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Ketika sakit, seorang masih berkewajiban melaksanakan sholat, kecuali jika dalam keadaan koma, ia tidak sadarkan diri, atau dalam keadaan yang kritis, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Selain itu, sesakit apapun, salat tetap wajib dilakukan. Demikian juga ketika orang sakit tersebut tidak mampu melaksanakan salat seperti biasa, ia tetap berkewajiban melaksanakan salat dengan duduk, boleh juga berbaring. Atau kalau tidak mampu berbaring, boleh dengan cara isyarat. Alternatif seperti ini dimaksudkan agar manusia tidak sampai meninggalkan kewajiban salatnya, meski dalam kondisi yang sakit. Seperti itulah perintah salat dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Jelasnya, kewajiban salat itu amat sangat penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mudah memberikan izin kepada manusia untuk absen tidak mengerjakannya. Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan salat itu sebagai tiang agama. Hal ini bisa dijabarkan bahwa jika seorang melaksanakan salat, maka itu artinya dia telah menegakkan tiang agama. Sementara mereka yang enggan melaksanakan salat berarti secara langsung maupun tidak, mereka telah merobohkan tiang agama.